Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita akan bahas film berjudul Bogota City of the Lost dari Korea Selatan. Menunjukkan krisis yang terjadi di wilayah Korea Selatan, di mana kehidupan rumit menjadi semakin rusuh setelah pindah ke Bogota, Kolombia. Sayangnya, keluarga imigran harus terjebak dalam lingkungan asing, terjerat dunia gelap, dan juga transaksi ilegal demi bertahan hidup. Kerasnya kenyataan hidup, punya banyak konflik dan tantangan yang harus dihadapi dengan penuh strategi. Lantas, bagaimana akhir keluarga imigran tersebut? Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan! 너 박장수 이 씨불놈아! 우리야? 우리? Pada tahun 1979, krisis terjadi dan semua orang diusir ke jalanan, di mana sebuah keluarga pilih pergi ke Bogota, Kolombia untuk memiliki hidup yang lebih normal. Tapi siapa sangka, di Bogota kekacauan terjadi di sepanjang jalan. Bahkan, waktu berhenti di lampu merah, ayah yang mencoba siaga, tasnya langsung diambil, yang mana itu uang terakhir mereka. Kuk-hee langsung keluar dan ngejar maling itu, tapi gak guna. Kekuatannya kalah, ia berakhir jadi tontonan warga sekitar. Tiba di rumah rekanan ayah zaman perang dulu, si rekanan yang bernama Park ini ngasih tahu kalau di Bogota gak boleh ngejar maling atau ia akan mati. Sesudahnya, mendatangi butik milik istri Park, niat hati mempekerjakan ayah, tapi si istri lebih pilih Kuk-hee yang lebih kuat dan lebih muda. Pada hari itu Kuk-hee langsung bekerja dan kegiatannya terus diawasi. Ia juga belajar bahasa daerah sana. Sampai waktu bekerja, letusan membuatnya kaget. Di mana kehidupan mereka semakin kacau. Ibu bekerja sebagai penjahit untuk tambahan uang dan si ayah bekerja di pabrik. Tapi karena ayah punya hutang banyak dan ia suka lepas kendali, termasuk dengan mabuk-mabukan. Berada di lingkungan yang kacau bikin Kuk-hee seolah tidak melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Kuk-hee ini termasuk kuat untuk tetap sehat tanpa narkoboy di lingkungan yang kurang sehat. Sampai di tahun 2000, si ayah masih suka mabuk-mabukan. Bahkan kekacauan yang ada gak berhasil Kuk-hee tenangkan, tapi dengan adanya uang Park, perdamaian terjadi. Setelahnya mereka pergi bersama. Park menyebutkan jika ia memulai bisnisnya lebih muda dari usia Kuk-hee. Lalu tanpa sengaja bertemu dengan ketua bisnis, Park dan ketua bisnis ini dikenal sebagai sahabat yang tak terpisahkan dan juga partner bisnis yang cukup hebat. Lanjut jalan, Park bilang kalau ia dikenal sebagai La Churacha, yang mana artinya adalah kecoa. Konon katanya, kecoa adalah hewan yang tidak mudah mati walaupun sudah coba dibunuh. Di sana, Park bilang kalau Kuk-hee berbeda dan ia bisa dipercaya. Langsung diberikan amanat untuk melakukan pengiriman ilegal yang akan dikirim dari Busan melintasi Samudra Pasifik lewat Bonaventure. Dengan adanya bingkisan, perjalanan akan semakin mudah. Semuanya aman, sampai di satu perbatasan, tentara tidak mengenalnya. Minta truk untuk menepi hingga tentara bayaran datang. Dalam pemberhentian itu, dikenal sebagai tempat kematian yang membawanya ke surga. Siapapun yang mati di sana dipercaya akan masuk surga. Cuma sayangnya petugas bea cukai tiba-tiba datang dan buat keadaan jadi nggak terduga. Kuk-hee panik, ia bingung harus turun atau menjaga barang yang dibawanya. Kuk-hee langsung kabur dan ia menabrak pembatas
Bahkan ia coba melarikan diri dengan membawa pakaian dalam semampunya. Dia hanya mau jadi kepercayaan Park dan berusaha mengamankan beberapa yang ada. Tapi pelarian itu bisa dilumpuhkan dan dengan mudah Kuk-hee masuk ke dalam penjara. Tapi gak perlu waktu lama, ia dijemput dalam keadaan babak belur. Jelasnya, dalam pembebasan itu juga ada campur tangan dari Park. Lanjut pesta, dokter akupuntur yang terkenal sangat kaya karena bisnis batu zamrud yang dipunya. Di sana juga, rupanya ada teman Kuk-hee yang dulunya satu kampus. Itu adalah Soo-young. Di mana ada perdebatan kubu yang terjadi antara Soo-young dengan bawahan Park. Setelah kehebohan itu berhenti, Park berpesan ke Kuk-hee kalau ajaran Buddha itu ada istilah 6 jalur reinkarnasi, di mana sesuai karmanya manusia akan mendapatkan keadilan atas apa yang diperbuat. Cuma untuk sampai ke level 6 bukan hal mudah, karena itu tempat orang-orang kaya berada dan mencapai di titik level terakhir itu sangat susahnya luar biasa. Dari sana Kuk-hee gak mau balik ke Korea. Kuk-hee juga udah bisa menikmati pekerjaannya dan berbaur tanpa tembok yang membuatnya berbeda. Jelasnya semua perubahan itu terus diawasi. Di tahun 2002, Kuk-hee sudah mencicipi dunia malam, berada di bar, dan pria berkacamata menariknya. Bawahan Park yang lihat mengira kalau Kuk-hee bekerja sama dengan Soo-young. Tapi kenyataannya, Kuk-hee nolak hal itu. Pria kacamata meyakinkan jika Soo-young lebih baik, di mana nantinya Kuk-hee tidak hanya jadi pesuruh, namun bisa punya usaha sendiri. Tapi kericuhan terjadi, mereka ikut turut membantu. Pria kacamata tumbang dengan mudahnya. Ia jadi kesal dan mengeluarkan senjata, tapi bawahan Park bisa menggagalkan itu. Bertepatan sama Soo-young yang tiba, bawahan Park minta agar Soo-young menertibkan pengikutnya. Pindah ke rumah, Park mempertanyakan pistol polisi yang bisa ada pada tangan kacamata. Sedangkan di sisi lain, percakapan terbuka dilakukan oleh Soo-young, di mana pria kacamata tidak terlalu suka jika dibanding-bandingkan terus sama Kuk-hee. Dan yang lain bilang, Kuk-hee kurang mengerti bahasa dan terkesan tidak sopan karena hal itu. Pada diskusi tersebut, Kuk-hee datang. Ia bilang kalau diminta untuk mengembalikan pistol dan mereka akan paham. Melihat peluru yang terisi, Soo-young paham dengan apa yang akan terjadi. Lalu Kuk-hee diajak minum dan ngobrol. Ia ngasih tahu kalau semua ucapan yang datang dari Park adalah bullshit belaka. Banyak bawahan yang diberikan kepercayaan, namun setelah itu dimanfaatkan. Dan jika sudah tidak berguna, mereka akan diberhentikan atau berakhir begitu saja. Di mana dalam perbincangan bersama bawahannya, Park sengaja mengirimkan Kuk-hee ke Soo-young untuk menguji kesetiaannya. Karena gak ada satu orang pun yang dipercaya sama Park. Kuk-hee juga telepon. Dalam panggilan itu, Kuk-hee bilang kalau semuanya udah dilakukan dan ia akan terus bekerja untuk mencari nafkah. Yang mana sebenarnya pistol dikembalikan oleh Soo-young dan minta agar Kuk-hee menyimpannya karena itu akan berfungsi suatu saat nanti. Nah, waktu pengiriman, Kuk-hee mengambil mobil yang berbeda untuk dibawa dan semua rencana yang ada di malam sebelumnya sudah didengar, di mana mobil yang dibawanya itu adalah barang berharga yang memiliki nilai jual tinggi. Kehidupan jadi sangat berubah dan uang bisa didapatnya lebih mudah. Pesta bersama Soo-young sangat dinikmatinya. Soo-young juga memberikan jam tangan Rolex pertama kali yang dipunya. Perbincangan mereka semakin dalam. Bahkan Soo-young bilang kalau ia punya mimpi untuk memiliki mall sendiri. Ke tempat lain, ketua sangat kesal dengan defisit yang terjadi. Ia sengaja memberhentikan perjalanan legal yang menghancurkan segalanya. Jelasnya kekacauan yang ada membuat banyak orang memanas. Terlebih mereka rugi ratusan juta won karena barang tidak jadi diantarkan. Kuk-hee menawarkan diri untuk ditugaskan, yang mana itu ke perbatasan sangat sulit ditembus. Dalam rapat itu, Kuk-hee dipercaya untuk membawa uang senilai 200 juta won. Cuma, waktu sampai rumah, ayahnya minta uang itu. Sempat dicegah, tapi adanya letusan bikin Kuk-hee hilang kendali. Ayah yang terlihat frustasi akan hidup, ia malah dibidik oleh wanita itu dan uangnya dibawa kabur.
Berusaha diselamatkan, tapi nyawanya nggak tertolong. Duka itu bukan menjadi kesedihan bagi banyak orang, malah menjadi amarah karena uang mereka yang melayang. Kuk-hee hanya bisa mengangguk dan ia tahu semua itu ulah ketua dan petugas bea cukai. Langsung melaju dengan truknya, Kuk-hee menghadapi dan menghabisi semua penjaga yang ada. Ketua mendatangi Park dan marah dengan adanya penghancuran gudang. Dalam perjalanan, pria kacamata juga mengkhawatirkan Kuk-hee, yang mana Kuk-hee ini lagi dikejar. Terus menghindar sampai pelarian terjadi, Kuk-hee udah terpojokan. Park dengan ketua juga lagi membicarakan apa yang terjadi. Kuk-hee datang dalam keadaan berlumur darah. Kuk-hee ini gak sudi berdampingan dengan pencuri dan kematian terjadi kali itu. Kuk-hee mau ia tetap hidup sampai puncak. Dengan kejadian itu, Kuk-hee dipenjara, tapi gak lama karena uang bisa berbicara. Bahkan, semua amarah yang dipendam Kuk-hee mulai terbalaskan. Ia menghabisi wanita yang mencuri uang bersama ayahnya dulu. ¿Acaso eso no era para mañana? Mulai dari sana, banyak orang yang mulai takut sama Kuk-hee. Kehidupan yang sudah berubah membuat dirinya semakin mudah untuk bertindak dan melangkah. Jabatan yang dipunya Kuk-hee ini membuat dia bisa bertindak tanpa terjun langsung ke lapangan. Tapi kericuhan yang ada bikin banyak orang marah. Kuk-hee tahu itu ulah petugas bea cukai agar keadaan semakin kacau. Kekacauan itu bikin semuanya semakin panas. Kuk-hee sedang berusaha untuk menciptakan mall untuk mereka berdua, tapi Suyong gak sudi, dan mall itu adalah mimpinya, bukan mimpi bersama. Rapat yang berlangsung juga terjadi pro dan kontra di dalamnya. Lalu paginya, waktu Kuk-hee keluar, mobil yang hendak ditumpanginya meledak. Ia terluka parah. Kejadian itu dilihat banyak mata, tapi gak ada satu orang pun yang mendekat. Semua orang bersiap, menghindar, dan saling menyalahkan. Selekas sembuh dari kejadian, Park menjemput Kuk-hee dan memberikan mobil yang lebih kuat, jelasnya kuat dari peluru. Sekarang, Park yang berterima kasih karena ia sudah mendapatkan pekerjaan untuk melanjutkan hidup. Di mana, Suyong datang ke dokter akupuntur untuk minta batu zamrud demi bisnisnya. Di sana, ia juga telepon ke Kuk-hee dan bilang kalau ia bukan pelakunya. Kuk-hee jawab kalau ia adalah pelakunya. Dalam pikirannya, dengan melukai diri sendiri, tidak ada orang satupun yang akan mengincarnya. Tahu hal itu, Suyong marah besar dan akan menghabisi ibu Kuk-hee. Tapi dokter akupuntur langsung menancapkan sesuatu di kepala dan buat Suyong gak berdaya. Lanjut pergi dan menguburnya, semua kenangan dibuang, termasuk dengan jam yang ditinggal. Dalam perjalanan balik, mereka menepi sejenak di tempat yang terkenal dengan surga. Pemotor juga datang dan menembakkan peluru, tapi mobil itu anti peluru. Sayangnya, Park punya remote yang bisa menurunkan jendela dan ia ingin Kuk-hee mati. Keadaan langsung berbalik, ketangkasan yang dipunya Kuk-hee mampu menyelamatkan nyawanya. Park mengakui kalau Kuk-hee hebat. Bisa dilihat, demi berada di titik teratas, Kuk-hee benar-benar mengorbankan banyak hal. Nah, film ini memperlihatkan hidup yang keras dan mau dimanapun berada harus ada perjuangan dan mungkin rasa lelah yang gak bisa ditawar, termasuk dengan nyawa yang harus hilang begitu saja. Gimana menurut kalian film ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye, salam sepenggal kata kita. Bye.